Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Astria Marcelina. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk tes kognitif, di mana bentuk tes kognitif ini ada 7. Yang pertama itu tes lisan di kelas, yang kedua itu bentuk pilihan ganda, yang ketiga itu bentuk uraian objektif, yang keempat itu bentuk uraian non objektif, yang kelima itu bentuk menjodohkan, yang keenam itu unjuk kerja atau performance, yang ketujuh itu portofolio. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu tes lisan di kelas. Apa sih tes lisan itu? Tes lisan itu adalah bentuk tes yang menuntut respon peserta didik secara bahasa atau lisan. Contohnya itu, misalnya saya guru. Saya akan mengadakan kuis, tapi secara lisan. Jadi, saya akan menunjuk salah satu siswa saya untuk menjawab pertanyaan saya, tapi secara bahasa, tidak secara tulisan, karena saya mau kuis secara lisan. Nah, secara bahasa itu kayak gini, saya bilang seperti, saya tunjuk siswa saya, kamu coba jawab, pertanyaan dari saya. Coba sebutkan Pancasila sila kelima. Maka dia harus menjawabnya. Dia harus menjawabnya dengan bahasanya atau dengan kata-katanya. Tidak tanpa harus menulisnya lagi. Seperti itu. Nah, kedua itu bentuk pilihan ganda. Bentuk pilihan ganda ini sendiri merupakan model soal yang memiliki dua bagian utama, yaitu pokok soal dan pilihan jawaban. Nah, seperti waktu kita SMP, waktu kita SD ya, SD, SMP, SMA juga masih itu kan, kita ujian nih, pasti ada pilihan berganda, di mana di pilihan berganda itu ada pertanyaannya dan ada pilihan jawabannya, seperti itu. Yang ketiga itu bentuk uraian objektif. Bentuk uraian objektif yaitu hanya dipakai ketika kita mengerjakan soal matematika, fisika, kimia yang menggunakan rumus. Misal nih, kita ambil dari soal matematika misalnya. Coba tentukan volume kubus atau volume balok, seperti itu kan. Nah, kan kalau mencari volume kita harus menggunakan rumus dulu. Apa sih rumus volume gitu? Kita harus menggunakan rumusnya dulu, baru kita bisa mendapatkan hasilnya, seperti itu. Nah, yang keempat itu bentuk uraian non objektif. Bentuk uraian non objektif ini di mana tes ini menuntut peserta didik mampu menyampaikan gagasan atau ide-ide yang dimilikinya dengan kata-katanya sendiri. Misalnya gini nih, contoh saya sebagai guru, saya ingin menanya peserta didik saya, misalnya saya menunjuk salah satu siswa seperti tadi kan, saya bilang ke siswa saya seperti ini, coba kamu jelaskan apa pengertian hak asasi manusia. Nah, dia menjawabnya dengan kata-katanya sendiri, tapi tidak melenceng dari pengertian di buku. Tujuannya dengan kata-kata sendiri itu agar supaya dia mudah mengerti, seperti itu. Tapi tidak melenceng dari bahasa buku itu. Jadi dia menyampaikannya dengan kata-katanya sendiri dan yang membuat dia gampang memahaminya, seperti itu. Nah, yang kelima itu bentuk menjodohkan. Seperti itu. Bentuk menjodohkan ini apa sih? Bentuk menjodohkan ini adalah salah satu bentuk soal yang terdiri dari dua pernyataan. Maksud dari dua pernyataan itu, misal gini, saya buat tabel nih. Tabelnya ada dua. Nah, saya buat pernyataan pertama itu ditulis pada lajur sebelah kiri. Dan yang kedua itu sebelah kanan. Sebelah kiri itu saya gunakan untuk pernyataan. Sebelah kanan itu saya gunakan untuk respon. Kita di sini menjodohkan,
memasang-masangkan mana jawaban yang cocok untuk pernyataan-pernyataan yang ada di sebelah kiri. Seperti itu. Misal di pernyataan sebelah kiri itu saya tulis gini, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sebelah kanan ini ada nggak jawaban di bagian mana? Misalnya nih saya buat A, B, C, D. Nah, di huruf mana jawaban itu? Nanti setelah ketemu kita pasangkan. Oh, ciri-ciri makhluk hidup itu pasangannya di bagian C karena di sini jawabannya ada, seperti itu. Nah, unjuk kerja atau performance. Unjuk kerja atau performance ini merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Contoh, presentasi. Kita mengamati dulu nih, dia sedang presentasi. Kita mengamati cara dia menjelaskan, cara dia menyampaikannya bagaimana, cara dia menyampaikan yang mudah dipahami oleh teman-temannya. Nanti di situ kita akan menilai. Di situ kita akan menilai bagaimana peserta didik kita ini menyampaikan presentasinya dengan baik. Di situ kita akan menilainya. Seperti itulah salah satu unjuk kerja atau performance ini. Itu dia penilaian gitu. Jadi misalnya peserta didik kita ini sedang menjelaskan presentasinya. Di situ kita bisa menilai bagaimana cara dia menjelaskan agar teman-teman yang mudah memahaminya. Nah, yang ketujuh itu portofolio. Portofolio itu yaitu kumpulan pekerjaan siswa atau karya yang ditulis meliputi hasil ujian, tugas, dan mengerjakan soal. Maksudnya itu, contohnya itu kayak seperti ini. Misal kita UTS nih. UTS kan kertas itu dari kita. Misalnya saya guru nih, saya bilang ke peserta didik saya, besok kita UTS ya, siapkan kertas portofolio kalian gitu. Nanti di situ kita akan mengerjakan soal yang dikasih oleh guru kita, atau kita mengerjakan tugas. Jika guru kita menyuruhnya itu di portofolio itu, seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh penilaian aspek kognitif, di mana saya mengambil contoh itu tentang contoh pedoman pensekoran soal bentuk pilihan ganda. Misal di sini pensekoran tanpa koreksi terhadap jawaban tebakan adalah 1 untuk tiap butir yang dijawab benar. Maksudnya itu contohnya nih, kita diberi soal 20 soal pilihan berganda. Misal kita benar 1 itu nilainya tetap 1. Seperti itu. Nah, cara pensekoran bentuk pilihan berganda itu kita memakai rumus ini, B per N kali 100. Maksud dari B per N kali 100 itu apa sih? Nah, saya akan menjelaskan di mana B itu banyak butir yang dijawab benar, per N-nya itu banyak butir soal kali 100. Banyak butir yang dijawab benar itu maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Misalnya kita dikasih soal 20. Kita hanya menjawabnya benarnya 15. Maka banyak butir yang dijawab benar kita itu 15. Per N-nya itu banyak butir soal. Apa itu banyak butir soal? Soal yang tadi kita dikasih, seperti yang saya bilang tadi, kita dikasih 20 soal. Nah, 20 soal itu banyaknya butir soalnya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, tadi kan sudah diketahui nih, banyak butir yang dijawab benarnya itu 15, banyak butir soalnya itu 20 dikali 100. Maka 15 per 20 dikali 100. Seperti itu. Maka hasilnya 75. Kenapa 75? Karena 15 dibagi 20 dikali 100.
Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.